Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anaf Fadlur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan latihan 6.1 dengan materi fungsi kuadrat. Untuk latihan 6.1 di sini ada 4 soal. Untuk soal yang pertama, poin A-nya adalah tentukan parabola yang terbuka ke atas dan ke bawah. Sini ada 2 jembatan, ini jembatan malam hari dan jembatan senja hari. Nah, jembatan yang pertama atau jembatan pada malam hari ini bentuknya seperti ini. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka ini terbukanya ke atas. Kita tulis di sini 1 yang A, jembatan malam hari terbuka ke atas. Untuk jembatan yang senja hari ini bentuknya seperti ini. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka ini terbukanya ke bawah. Terbuka ke bawah. Oke, untuk poin yang B, bandingkan kedua parabola. Menurut kalian, parabola mana yang lebih lebar terbukanya? Konstanta dari fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, mana yang menentukan? Nah, menurut saya parabola yang lebih lebar terbukanya adalah jembatan pada senja hari. Karena jika kita lihat dari cekungannya dan kedalamannya, misal kita contohkan di sini, kita ambil garis di tengah dan di sini tengah, kita kasih garis. Nah, di sini untuk jembatan pada malam hari ini kedalaman dari cekungannya ini lebih dalam. Jadi sehingga ini membuat lebarnya makin kecil, tidak terlalu lebar. Dan jembatan senja hari ini kedalaman dari cekungannya ini tidak terlalu dalam, sehingga membuat ini lebih lebar dibandingkan jembatan pada malam hari ini. Jadi yang B, yang lebih lebar terbukanya adalah jembatan senja hari, karena kedalaman Nah, untuk ini konstanta dari fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, mana yang menentukan? Ini Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c.
Nah, yang menentukan dari fungsi kuadrat yaitu nilai A. Sebab nilai A ini menentukan atau mempengaruhi bentuk grafik. Nah, jika A lebih dari 0 atau positif, grafiknya terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0 atau negatif, grafiknya terbuka ke bawah. Jika nilai A semakin besar, grafiknya akan semakin kecil. Dan sedangkan jika nilai A itu semakin kecil, grafiknya akan semakin lebar atau besar. Sini bisa juga diataukan sempit ya. Lebar, sini gemuk. Oke. Nah, di sini untuk nomor 2, fungsi kuadrat yang terbuka ke atas adalah, nah, karena fungsi yang kuadrat yang terbuka ke atas itu nilai A-nya lebih dari 0 atau positif, maka kita bisa dari sini poin yang A, fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Di sini nilai A-nya adalah 3 dan bernilai positif. Karena A-nya lebih dari 0, maka ini grafiknya terbuka ke atas. Yang A ada terbuka ke atas, jadi kita tulis di sini nomor 2, yang A ini terbuka ke atas. Kemudian yang B di sini negatif fx sama dengan negatif 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Nilai A-nya di sini adalah negatif 4. Karena nilainya ini kurang dari 0 atau negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Jadi ini adalah yang salah, bukan ini salah karena ini terbuka ke bawah, bukan terbuka ke atas. Kemudian yang C, fx sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nilai A di sini negatif 3. Karena A-nya kurang dari 0 atau negatif, ini grafiknya terbuka ke bawah, bukan terbuka ke atas. Jadi ini salah. Yang D, fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Nilai A-nya adalah 4 dan bernilai positif. Karena 4 bernilai positif dan lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Jadi ini termasuk. Jadi nomor 2 A dan D. D terbuka ke atas. Jadi jawabannya A dan D karena A-nya lebih dari 0 atau positif. Oke, untuk yang nomor 3, fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah adalah, nah ini fungsi kuadrat yang terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah itu A-nya kurang dari 0 atau negatif. Jadi kita lihat di sini poin A, fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Karena nilai A-nya di sini sama dengan 1 dan bernilai positif, maka ini grafiknya terbuka ke atas, bukan terbuka ke bawah. Ini salah. Kemudian yang B, fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5.
Karena nilainya di sini negatif 2 dan bernilai negatif, A-nya kurang dari 0, maka ini terbuka ke bawah. Di sini nomor 3, yang B terbuka ke bawah. Kemudian yang C, fx sama dengan negatif 3x kuadrat ditambah 8x dikurang 1. Nilai A-nya di sini negatif 3. Karena nilai A-nya kurang dari 0 dan bernilai negatif, maka grafik ini terbuka ke bawah. Jadi ini pernyataan yang benar juga. Jadi di sini kita tulis C terbuka ke bawah. Kemudian yang D sini fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 11x dikurang 7. Di sini nilainya 4 dan bernilai positif. Ini termasuk fungsi kuadrat yang terbuka ke atas. Jadi ini pernyataan yang salah, bukan terbuka ke bawah. Jadi jawaban dari nomor 3 adalah opsi yang B dan C. Terbuka ke bawah karena A kurang dari 0 atau negatif. Di sini untuk yang nomor 4, perhatikan diagram gerak di bawah ini. Diagram gerak adalah diagram yang menunjukkan posisi terhadap waktu, di mana selang waktu antar dua posisi selalu sama. Gambar mana yang akan menghasilkan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a lebih dari 0, a sama dengan 0, dan a kurang dari 0. Kita bisa lihat untuk diagram gerak yang pertama, jarak tempuh atau posisi-posisinya atau titik-titiknya di sini sama besar, tidak makin kecil maupun makin besar. Jadi ini bisa dikatakan, di sini kita nulis nomor 4 di sini ya. Nomor 4, jadi kita bisa katakan untuk diagram gerak pertama, diagram 1, ini dapat dikatakan A sama dengan 0 karena titik-titiknya ini atau posisinya sama besar ya. Karena jarak tempuh, posisinya atau titik-titiknya ini sama besar. Oke, yang kedua, diagram gerak yang kedua. Nah, ini di sini titik-titiknya atau posisi-posisinya di sini dari kecil makin membesar. Jadi ini dapat dikatakan A lebih dari 0. Jadi diagram yang kedua ini dapat dikatakan A lebih dari 0 karena jarak tempuh, posisinya dari kecil makin membesar. Nah, untuk yang diagram gerak yang ketiga, ini jarak tempuh atau posisinya dari besar makin mengecil. Jadi kita bisa katakan itu A kurang dari 0 karena jarak tempuh, posisinya dari besar makin mengecil.